udah berapa kali ini. Puluhan orang menggeruduk lokasi pengolahan sampah yang berada di Kampung Cisalak, Sumur Batu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi warga yang kesal ini lantaran mereka dibuat resah dengan adanya lokasi pengolahan sampah di tengah permukiman, sehingga mengganggu kenyamanan warga karena mengundang bau tak sedap. Nampak terlihat tumpukan kantong plastik besar hitam sudah mulai menggunung menghampar di sebuah lahan seluas hampir 1.000 meter. Isi dari kantong sampah ini juga mulai berserakan, tidak ditata dengan baik, dan air limbah sampah mengalir ke jalanan. Para warga dibuat resah hadirnya tempat pengolahan sampah yang sudah beroperasi selama 6 bulan serta tidak memiliki izin resmi atau ilegal. Warga juga telah mengadu ke pihak kantor kelurahan namun tidak mendapat respon. Mereka menduga ada keterlibatan oknum aparatur yang membackingi keberadaan pengolahan sampah ilegal di wilayah tersebut. Saat ini kondisi lokasi sudah disegel warga dan pengolahan sampah ilegal ini pun dihentikan. Warga menuntut relokasi pengolahan sampah ke TPST. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mahsanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi on Location bersama saya Felicia Belinda. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, yang mana menjadi lokasi di mana tempat pembuangan sampah ilegal ini terjadi, dan warga setempat ini memang sudah sempat melakukan aksi protes terhadap tempat pembuangan sampah yang dilakukan secara ilegal di Kecamatan Bantar Gebang ini. Dan pemirsa, memang sejumlah video pun juga viral di media sosial mengenai pembuangan sampah dan juga aksi protes warga tersebut, khususnya dari RT 1, RT 2, dan juga RW 4. Dan pemirsa, memang diketahui juga bahwa untuk tempat pembuangan sampah ini diketahui dibuang dari sebuah atau apartemen yang berada di Jakarta yang dilakukan secara tidak resmi. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana bisa gitu ini sampah-sampah ini berada di tumpukan sampah ini berada di sini secara ilegal, kami akan berjumpa dengan warga yang berada di lokasi, yakni sudah ada Pak Taih bersama saya dan juga Pak Wardi. Ya, selamat pagi Pak Tai. Pagi juga. Ya, selamat pagi Pak Wardi. Selamat pagi. Ya, mungkin saya mau bertanya secara gantian ya Pak ya. Ini bagaimana bisa Pak ada tumpukan sampah yang katanya dilakukan secara ilegal di sini Pak? Ya, ini hampir udah mencapai 6 bulan, Mbak. Terus warga juga berapa kali sudah menegur agar jangan buang di sini lagi. Terus, kata dia kan mau dipilah tuh yang lakunya dijual, yang sisa sortilnya itu kan mau dibuang. Ternyata selama ini saya lihat nggak dibuang-buang. Nah, warga berapa sementara negur terus tidak diabaikan, iya ntar mau dibuang, iya ntar buang, dan akhirnya warga beramai-ramai menegurnya sehingga sampai ke kelurahan laporan, terus sampai ke kecamatan, sampai ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Saya juga alhamdulillah tuh dari tingkat kelurahan begitu tanggap Pulura sama Pak Camatnya juga, RT RW-nya, dan dalihnya ini beliau ini sudah izin dari RT dan RW. Tapi saya tanya ternyata tidak memiliki izin apapun. Saya di sini sebagai warga tidak keberatan orang buka usaha di wilayah sini Sumur Batu, walaupun memang betul Bantar Gebang itu kota sampah katanya ya. Tapi kalau misalnya seperti di tengah-tengah pemukiman ini warga terganggu Mbak. Terganggu dengan baunya, kadang-kadang air itu kalau hujan ke depan, mengalirnya ke depan, ada ya mungkin kalau setelah air kan belatung juga banyak. Jadi warga yang terdekat sini komplain, akhirnya terjadilah kemarin protes bersama warga RT 02 sampai ke Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga kemarin sudah hampir 3 hari, terus kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup menyegel tempat ini, tak boleh ada operasi lagi katanya gitu. Tapi ya mudah-mudahan setelah disegel, warga sini berharap Mbak agar cepat dibuang. Ya karena yang pemilik yang buangnya udah pergi kemana, dicariin susah sama warga gitu. Ya, betul dia. Ya Bapak, ini melihat ada tumpukan sampah ilegal yang berada di lokasi. Ya, kalau menurut saya setelah aksi kemarin ini, yang saya harapkan dari lingkungan dan warga ya, minta diangkat secepatnya sampah tersebut.
gitu. Jangan sampai kita dari setelah aksi kita kemarin itu ada aksi setelah pensegelan kita ada aksi lagi. Jangan sampai seperti itu menurut saya. Saya mohon kepada pihak terkait, saya harap diangkat secepatnya. Seperti itu mungkin ya, Pak. Iya, sehingga jangan sampai warga setelah disegel, kan banyak juga yang nanya, Bang Wardi, Pak Tahi itu udah disegel, terus tindak lanjutnya seperti apa? Mudah-mudahan, saya yakin kalau cuma mengharapkan dari yang pengelola ini nggak mampu ngangkat sampah yang hampir ratusan rit ini. Saya mohon dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan jajarannya agar bisa bergerak dibuang. Kalau misalnya dari Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi tidak bergerak, mungkin kami akan setingkat ke gubernur lapornya agar segera langsung ditindak. Karena musim hujan ini banyak, kesian anak-anak kecil, lihat sendiri aja banyak banget Pak tempat bermain kalau di depan itu. Jadi mungkin saya perwakilan dari warga RT 0204 tidak melarang orang usaha di daerah saya, silakan aja. Kalau kata Bu Lurah Pak Camat mah SOP apa-apa dijalankan gitu. Walaupun mungkin nggak ada izin sampai ke dinas terkait, warga dah jaga lingkungannya. Wah bener ya Pak, Bantar Gebang ini betul. angka sampah ya, tapi jangan sampai kayak gini. Lihat sendirilah mungkin dengan teman-teman semua gitu. Di tengah-tengah lingkungan kan sendiri tahu Mbak, pas datang kemari, pas masuk ya seperti ini. Bukan kebiasaan warga saya kemarin ini datang bareng-bareng ke sini sampai kelurahan. Saya juga apresiasi buat Kelurahan Sumur Batu, LH Dinas Lingkungan Hidup, dari Kapospol juga, Kapolsek Bantar Gebang, dinas terkait yang langsung respon. Karena mungkin kata orang mah viral apa-apa. Ya seperti kayak gini Mbak, sampahnya nggak diangkut, ditumpuk. Kalau ditumpuk kan ya hasilnya kan punan aja pada mati tuh, pada mati. Iya, ya pada mati Mbak. Saya pokoknya salam sama dinas terkait dari warga RT 02. Setelah disegel, saya mohon secepatnya diangkut kayak gitu. Mungkin teman-teman juga nanti kalau dinas dari Kota Bekasi nggak ngangkut ini, teman-teman bisa ke Jawa Barat menemui Pak Gubernur gitu Pak. Ya, Pak, sepengetahuan Bapak sebagai warga, ini siapa sih Pak pelaku yang membuang sampah secara ilegal ke sini Pak? Ya kalau kemarin waktu saya tegur dengan berapa orang warga itu yang di sini Pak Imam yang buang ke sini. Nah setelah warga banyak, Pak Imamnya nggak bisa ditemuin sampai sekarang. Sampai di bel juga sama Polsek Bantar Gebang, Bu Lurah, Pak Kadis juga kemarin pas rapat di kelurahan dia nggak hadir, Bu. Nggak datang ke kelurahan gitu. Ternyata ditinggal begitu aja. Saya takut warga di sini setelah Pak Imam nggak ada, ini siapa sampah yang ngangkut? Itu setelah disegel begini kan nggak mungkin cuma disegel aja Mbak, harus ada tindak lanjutnya warga sini. Jadi kan nanyainnya ke saya nih, RT kapan itu Pak? Katanya Pak Wardi, Pak Tai mau diangkut, ntar musim hujan katanya gitu. Saya mohon buat dinas terkait segera tindak lanjuti lah ini. Walaupun udah ditindak lanjutin, sudah disegel, tapi sampai sekarang belum ada pengangkutan gitu. Intinya saya ini silakan buka usaha, yang residunya ini bawa lagi, apalagi bawa lagi ke sono ke apartemen yang ngebuang ke sini. Warga juga kita datengin aja ke apartemennya Pak katanya. Pasti kan ada di sana katanya gitu. Nggak ketemu katanya gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Tai dan juga Pak Wardi. Pemirsa, nantinya kami akan juga berbincang dengan narasumber lainnya usai pariwara berikut. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi on Location bersama saya Felicia Belinda. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana bisa tempat pembuangan sampah ini menjadi tempat pembuangan sampah liar atau ilegal, kami juga sudah bergabung bersama dengan Ketua RT dari Kelurahan Sumur Batu, RT 1 ya Pak, betul? Dengan Pak Ojos. Ya, selamat pagi Pak Ojos. Pagi Bu. Ya, Pak. Ini sudah sejak kapan tumpukan sampah ini ada di sini, dan tadi juga saya melihat di depan ada garis kuning dari PPLH ya Pak ya. Itu sejak kapan juga Pak baru disegel? Untuk segel itu hari kemarin Bu, hari Rabu ya. Hari Rabu itu tugas pejabat dinas LH langsung sama ini, dia sudah langsung menyegel. Kalau aksi kita dari mulai hari Jumat
Ya, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Senin kita udah mulai aksi. Nah, ternyata turun juga langsung dari Dinas LH. Alhamdulillah para pejabat Kelurahan Sumur Batu, Polsek, terus Dinas LH, semua menanggapi aksi-aksi masyarakat kita. Artinya kita untuk lokasi ini kayaknya udah hampir 1 tahun lebih, Bu. Kita aksi dari awalnya kita cuma samperin itu, ternyata nggak ada respon, langsung kita aksi besar-besaran. Artinya itu, Bu. Ya. Berarti kalau untuk aksi dari masyarakat sendiri ini sejak kapan Pak? Apakah sudah dari lama atau baru kemarin? Baru mulai hari Jumat, Bu, aksi besarnya gitu. Aksi kecil-kecilan sih ditegur-tegur aja sih udah lama, Bu. Cuma nggak ada respon gitu. Cuma Pak RT dan yang terdekat itu udah kita kasih tahu gitu. Ternyata dia masih nggak ada respon. Makanya kita turunin untuk warga sekitar semua di wilayah RT 1 atau RW 4. Kita turun semua aksi besar-besaran. Jadi sleeping untuk semua pelapak-pelapak ilegal yang ada di RT 1, RT 2, khususnya RW 4 gitu, Bu. Pak, ini tuh sebenarnya tempat awalnya sebelum menjadi tempat sampah ilegal itu apa sih Pak sebenarnya? Awalnya sih pohon-pohonan begini aja, Bu. Kayak petani lah, semacam petani, pohon tangkil ini masih bisa dimanfaatin gitu. Terus ada ternak bebek gitu kan. Itu nggak ada masalah gitu, Bu. Ya setelah ditumpuk-tumpuk plastik begini, ya kita sama warga lihat gitu. Oh, ini ada plastik-plastik begini gitu. Pas kita tegur-tegur ternyata dia ilegal gitu. Nggak ada perizinan atau ke RT atau ke RW, itu nggak ada, Bu. Pak, sepengetahuan Bapak, ini sebenarnya siapa sih Pak oknum yang membuang sampah ini secara ilegal? Kalau tahu saya sih kemarin itu yang ini itu Pak Muklis ya. Yang ngelola ini Pak Imam. Ya. Sebagai pengelolanya ya. Yang punya tanahnya ini Pak Haji Sodik, Bu. Dalam ininya nggak tahu ya kontrak apa ini, kayaknya sih kontrak gitu dengan Pak Haji Sodik. Yang mengelolanya Pak Imam itu. Berarti untuk pelaku yang membuang sampah ke sini itu Bapak tahu dari siapa, dari manakah? Nah, kurang tahu, Bu. Ya, alasan pegawainya itu ya Pak Imam yang membuang sampah ke sini. Ya, itu aja. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ojos atas waktunya. Selamat melakukan aktivitasnya kembali ya Pak ya. Demikian pemirsa, itu dia tadi sedikit perbincangan dengan warga sekitar dan juga Pak RT dari Kelurahan Sumur Batu. Saya kembalikan lagi kepada Philip dan juga Putri di studio. Apa kabar Indonesia Pagi on location dari Bekasi ya. Memang bau sampah ini tentunya pasti sangat mengganggu warga sekitar. Tentunya kita berharap cepat menemukan solusi di sana. Terima kasih Felicia Melinda yang kemarin habis nonton Pelita Jaya pertandingan basket ya kan. Dan pemirsa